Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan bahan ajar kami. Sebelum memaparkan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sendiri, Sonia Kekemenda Brutarigan. Saya Lea Fitrleni Gabukutaran. Saya Mikael Menggaul. Bahan ajar kami kali ini membahas mengenai kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi, baik di daratan maupun di perairan. Kenampakan alam ini bisa terbentuk karena peristiwa yang terjadi di atas permukaan bumi dari waktu ke waktu. Kenampakan alam ini terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam perairan. Kenampakan alam perairan adalah kumpulan air yang berada pada wilayah tertentu, baik yang mengalir maupun air yang tergenang. Contohnya yaitu yang pertama pantai. Pantai merupakan sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Dari sini dapat kita lihat ini adalah salah satu contoh, yaitu pantai. Di sini ciri-ciri pantai yang pertama memiliki muara, yang kedua memiliki tanah yang berpasir, yang ketiga terdapat banyak hewan laut. Baik, ini adalah selat. Selat adalah sebuah pulau di antara pulau-pulau. Inilah gambar dari selat. Ciri-ciri dari selat adalah ciri-ciri selat yaitu terletak di antara dua permukaan daratan menjorok ke arah daratan. Sungai adalah aliran air yang besar yang biasanya buatan alam. Inilah gambar sungai. Ciri-ciri sungai memanjang dan berkelok-kelok serta memiliki daya tarik dan erosi sangat ramai. Rawa adalah lahan genangan air secara alami yang terjadi terus-menerus dari musim akibat drainase yang terhambat. Ciri-ciri rawa: satu, umumnya terletak di antara pantai, sungai, dan perawat dan persawahan. Yang kedua, bagian dasarnya berlumpur. Yang ketiga, airnya berwarna coklat, tinggi kehitaman. Yang selanjutnya adalah danau. Ini adalah contoh dari danau. Danau adalah badan air yang alami berukuran besar yang dikelilingi oleh daratan dan tidak berhubungan dengan laut kecuali melalui sungai. Ciri-ciri danau yang pertama itu wilayah yang terbentuk cengkungan dan berisi air, dan yang kedua itu wilayahnya biasanya dikelilingi oleh daratan, yang ketiga berisi air tawar. Nah, selanjutnya adalah kenampakan alam daratan. Kenampakan alam daratan adalah bagian permukaan bumi yang secara tetap tidak tertutup air. Contohnya dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif. Ciri-ciri dari dataran rendah: yang pertama itu tanahnya relatif datar, yang kedua biasanya di daerah sekitaran pantai, yang ketiga memiliki tanah yang subur dan dijadikan permukiman. Ini adalah contoh dataran rendah. Selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di bawah permukaan laut. Ciri-ciri dataran tinggi: yang pertama, memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, beriklim sejuk dengan udara yang dingin. Ini adalah contoh dataran tinggi. Dapat kita lihat. Yang selanjutnya adalah gunung. Gunung merupakan
sebuah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya. Ciri-ciri gunung: yang pertama, ketinggian rata-rata di atas 600 meter. Yang kedua, lebih tinggi dari bukit. Yang ketiga, semakin ke puncak suhu semakin rendah. Ini adalah gambar contoh dari gunung. Yang selanjutnya, lembah. Lembah adalah wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang luas. Ciri-ciri dari lembah: yang pertama, wilayah bentang alam yang memukau. Yang kedua, dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Berikut adalah contoh gambar dari lembah. Terakhir adalah sawah. Sawah merupakan lahan pertanian yang memiliki fisik permukaan yang rata, berair, dan umumnya ditanami padi. Ciri-ciri sawah: adanya biota yang beradaptasi dengan daratan. Ini merupakan contoh dari gambar sawah. Dapat kita lihat. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai cara melestarikan kenampakan alam dan buatan. Cara yang pertama itu membangun terasering. Cara yang kedua itu melakukan sistem tebang pilih. Yang ketiga itu melakukan reboisasi. Yang keempat itu menghemat penggunaan air. Yang kelima, menyisakan lahan untuk tempat penyerapan air. Dan yang terakhir itu adalah tidak membakar hutan. Demikianlah hasil dari pemaparan bahan ajar kami mengenai tema kenampakan alam. Sekian dan terima kasih.